aktif calon guru penggerak Angkatan 7 di SMK Negeri 1 Kedawang Sragen, Rabu 1 Februari 2023 dimulai. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kedawang yang kali ini diwakili oleh beliau Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Sutopo SP. Yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta pengimbasan budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula SMK Negeri 1 Kedawang Sragen. Selanjutnya, perkenankan saya di sini untuk membacakan rangkaian acara di siang hari ini. Yang pertama, 1. Pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, acara inti pengimbasan budaya positif CGP Angkatan 7 di SMK Negeri 1 Kedawang Sragen. Yang kelima, penutup. Bapak Ibu guru, mari kita mulai acara yang pertama. Yang pertama, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang muslim dan yang muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Koryani SPD. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, dari pandu itu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sambutan kepala sekolah SMK Negeri 1 Kedawang Sragen yang kali ini akan diwakili oleh beliau Bapak Sutopo SP. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang dihormati, khususnya Bapak Ibu guru calon guru penggerak Angkatan ke-7
Di sini ada dua sekolah. Yang pertama dari SMK Negeri 1 Kedaung, Sragen, di mana dari SMK Negeri 1 Kedaung Sragen ada 4 Bapak Ibu guru. Yang pertama Bapak Rahmat Ismaili SPD, yang kedua Bapak Sigit Prianta SPD, yang ketiga Ibu Tuti Ismiatun Sarjana Psikologi, dan Ibu Siti Sukomah SPD. Kemudian yang satu lagi dari TK Trisula Sragen, Ibu Budislok Zain. Bapak Ibu kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya, terutama 4 Bapak Ibu guru dari SMK Negeri 1 Kedaung dan 1 guru dari TK Trisula Sragen yang telah lolos dalam sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Pada hari ini tanggal 1 Februari 2023, Bapak Ibu guru yang sebagai calon guru penggerak telah mengadakan pembahasan budaya positif di SMK Negeri 1 Kedaung ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini membawa dampak positif bagi sekolah khususnya di SMK Negeri 1 Kedaung. Dan pada kesempatan ini kami mohon maaf bahwa Ibu Kepala Sekolah tidak bisa rawuh pada kesempatan ini sehingga mewakilkan kepada kami. Dan kami selaku mewakili sekolah mendukung sepenuhnya program-program yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru yang tergabung dalam calon guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti proses kegiatan diklat calon guru penggerak ini bisa diindahkan di SMK Negeri 1 Kedaung Sragen. Mudah-mudahan setelah kita kedepannya lebih bagus, lebih hebat, khususnya kepada Bapak Ibu guru ini bisa mengimbaskan khususnya pada teman-teman sesama guru, sehingga nanti diharapkan setelah kita, guru-guru kita bisa berkreasi, bisa berkreatif untuk mewujudkan siswa kita yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yang kedua kalinya kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya ini yang telah mengadakan kegiatan ini, betul-betul membawa dampak positif bagi SMK Negeri 1 Kedaung. Kenapa demikian? Karena banyak ilmu-ilmu baru yang diperoleh selama mengikuti proses diklat sebagai calon guru penggerak. Banyak ilmu-ilmu baru, sehingga karena proses pendidikan adalah selalu bergulir, selalu berkembang, selalu berinovasi baru, sehingga ini membuka wawasan cara berpikir kepada Bapak Ibu guru yang lain. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Bapak Ibu guru semuanya yang belum tergabung atau yang belum lolos atau belum mendaftar sebagai calon guru penggerak ini memberikan inspirasi, memberikan semangat kepada yang akan mendaftarkan yang lebih lanjut. Karena apa ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali, banyak ilmu-ilmu baru yang kita peroleh selama proses pendidikan. Demikian Bapak Ibu sambutan dari sekolah yang intinya sekali lagi sekolah mendukung sepenuhnya kegiatan pembahasan budaya positif sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di SMK Negeri 1 Kedaung Sragen. Dan seterusnya untuk pengembangan selanjutnya sekolah juga mendukung sepenuhnya. Demikian sambutan dari sekolah. Mohon maaf karena kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, masuk acara keempat yaitu acara inti aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMK Negeri 1 Kedaung Sragen. Untuk kepada beliau Ibu Tuti Ismiatun Sarjana Psikologi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, selamat siang.
Ya, selamat sore. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berada di sini. Saya mohon izin di sini dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 7, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ya. Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar tentang budaya positif itu apa ya? Apa Pak Sugeng? Budaya positif itu apa Pak? Budaya yang baik. Ya, budaya yang baik, budaya pembiasaan yang baik ya. Jadi yang telah saya pelajari di modul 1.1, 1.2, 1.3 itu tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantoro. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantoro sebagai seorang guru kita itu diibaratkan seorang petani ya. Jadi petani itu hanya wajib untuk merawat tanaman yang kita tanam, menyuburkannya, menyirami agar tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik, bisa bisa panen seperti apa yang diharapkan gitu ya. Jadi seperti itulah kita seharusnya sebagai seorang guru ya. Jadi kita harus membuat anak kita, membantu anak didik kita, membimbing, menuntun agar anak didik kita ini bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai kehidupan yang seperti yang dia inginkan, untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya sedikit kita akan lakukan ice breaking ya. Teman-teman, silahkan kita akan ice breaking sedikit. Bapak Ibu bisa mengepalkan tangannya yang satu aja, yang kanan gitu. Kepalkan tangan kita. Kemudian bayangkan bahwa panjenengan itu memegang sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup panjenengan. Kepalkan tangannya, bayangkan itu misalnya sebuah berlian, sebuah intan atau apapun sesuatu yang sangat berharga. Okay? Kemudian intan di sebelah panjenengan itu untuk membukanya. Jadi ini ice breaking, bukalah kepalan tangan. Misalnya Bu Subaidah bisa meminta ke Mbak Winda buka kepalan tangannya. Ya, jadi maksudnya begini. Cobalah buka kepalan tangan Bu Winda. Tapi Bu Winda ini merasa ini sesuatu yang sangat berharga buatku, nggak boleh dong kamu minta gitu. Nah, jadi nanti di sebelahnya itu bisa misalnya kayak Bupur, bukalah kepalan tangan Bupur. Dengan cara apa? Dengan cara merayu bisa, menghardik bisa, mengancam bisa, atau bahkan membujui. Nanti tak kasih uang kalau mau membuka. Akan kubuka dengan Itu pembelaan. loh maksudnya begitu. Nanti tak beliin durian kalau mau membuka itu. Saya mau lihat, saya mau itu Mau lihat isinya, Bu. mau lihat isinya, mau tak minta itu. Berlian kesayangan. Nah, seperti itu Pak Sugeng bisa melakukan itu ya. Oh, aku buka baju. Ya, jadi dari sini kira-kira setelah itu kira-kira Pak Sugeng tadi bilang sama Bu Winda bagaimana? Dibuka nggak itu kepalan tangannya? Jadi mintanya nggak kemana-mana, Bu. Lah Pak. Tadi Pak Eko minta ke Bupor dibuka nggak? Nggak mau ini. Oh nggak mau. Kenapa nggak mau kira-kira? Katanya itu barang berharganya. Nggak Iya. Setiap orang. Iya. Ya, itu barang berharga, sangat berharga buat Bupor. Jadi nggak boleh diambil, nggak boleh dilihat nih. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, ini nanti ada hubungannya dengan kontrol diri ya. Jadi ini ice breaking kita. Bahwa saya nanti ada lanjutannya ke slide berikutnya. Jadi di sini ada pertanyaan pemantik, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak gitu. Jadi apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak gitu. Jadi saya sebagai guru BK, saya setiap pagi di depan gerbang misalnya ada anak terlambat, kemudian saya hukum. Apakah dengan menghukum anak itu misalnya push up, apakah anak itu besok tidak terlambat lagi? Apakah besok dia datang sebelum jam 7? Itu masih menjadi pertanyaan yang
yang belum terjawab gitu loh. Next, Mbak. Jadi budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi seperti tadi kita ada ice breaking, bukalah kepalan tangan, itu bagaimana menumbuhkan disiplin anak itu agar dia disiplin itu nggak karena terpaksa gitu, nggak karena aku besok biar nggak dihukum harus datang lebih pagi, nggak seperti itu nggak. Tapi harus ada muncul dari dalam diri, aku harus tidak boleh terlambat agar tidak dihukum gitu nggak. Ini next Mbak Esti ya. Jadi budaya positif itu adalah pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan berpihak pada murid dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro itu pendidikan itu adalah berpihak kepada anak. Ya. Jadi next. Kemudian dalam budaya positif itu ada nilai-nilai kebijakan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, ada keyakinan kelas, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, ya, jadi disiplin positif itu maknanya adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapainya tujuan mulia. Seperti tadi contoh bukalah kepala tangan itu, jadi jadi agar disiplin dari motivasi dari dalam itulah yang tumbuh gitu. Kemudian disiplin positif bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Selanjutnya Bu Isti ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sebuah perilaku itu memiliki tujuan. Ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika saya tidak melakukan, apa yang akan terjadi gitu. Kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu. Untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan itu. Kemudian selanjutnya ya, keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam bangun budaya positif. Jadi ada perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau di SMK Negeri 1 Kedaung kita ada peraturan tata tertib siswa yang itu dibuat oleh sekolahan untuk berlaku untuk semua anak. Jadi itu harus dipatuhi oleh semua anak. Tapi untuk keyakinan kelas itu adalah satu komitmen yang dibuat oleh anak-anak satu kelas. Itu mereka diskusikan, kemudian mereka harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, dan merupakan satu komitmen dalam rangka untuk menuju kedisiplinan yang telah disepakati oleh satu kelas. Nah, kemudian kita sampai kepada kebutuhan dasar manusia ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang bagaimana kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Karena setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan bisa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Kemudian, posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Jadi yang saya pelajari di modul
1.4 itu tentang segitiga restitusi, kita itu diharapkan di posisi sebagai manajer. Jadi ya, sebagai manajer itu tidak menyalahkan, tidak menghukum, tidak menjadi buat merasa bersalah, tidak sebagai teman ataupun tidak sebagai pemantau. Sebagai manajer itu membantu anak untuk menemukan apa ya, inti permasalahan kenapa dia melakukan satu kesalahan, kemudian kita akan bantu untuk anak tersebut untuk apa ya, agar besok dia tidak melakukan kesalahan lagi. Misalnya begini, misalnya ada satu waktu saya temui satu siswa tidak memakai seragam yang lengkap. Jadi kita tanya, kenapa kamu seragamnya hari ini tidak memakai topi atau dasi begitu? Nanti anaknya bilang misalnya, Ibu, tadi saya terburu-buru gitu. Kenapa terburu-buru? Saya bangunnya kesiangan gitu. Kenapa kesiangan? Tadi malam saya saya main game sampai jam 1 pagi, kemudian sampai tidurnya kemalaman, kemudian bangunnya kesiangan. Jadi kalau di posisi kita sebagai manajer, kita harus bisa mengarahkan anak untuk, jadi apa yang harus kamu lakukan biar besok tidak bangunnya kesiangan, biar besok tidak terlambat, seperti itu ya. Jadi begitu. Itu posisi sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, kita setelah belajar tentang Ganjar Dewantoro, kita memang diharapkan untuk berada di posisi manajer ya, bukan sebagai penghukum. Karena yang tadi seperti sudah dibahas, menghukum itu efeknya luar biasa. Walaupun itu dihukum pas kita TK, sampai besok pun, sampai tua, kita masih tetap kelingan. Dulu saya di TK dihukum oleh Pak A itu, disuruh apa itu masih terus membekas di otak kita sampai kita tua ya. Kemudian kita sampai ke materi restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seperti itu tadi, sebagai posisi sebagai manajer tadi. Jadi kita berharap siswa kita akan bisa memperbaiki kesalahan mereka dan bisa kembali kepada kepada temannya di kelasnya dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik, Mbak. Sudah. Nah, di segitiga restitusi itu ada beberapa tahapan ya, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menaikkan keyakinan. Di tahap menstabilkan identitas itu bertujuan buat anak yang gagal menjadi positif terhadap dirinya. Di validasi kebutuhan itu bertujuan bantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kemudian yang terakhir, menaikkan keyakinan agar murid melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang dasar manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, nah ini yang budaya positif yang ingin kita kembangkan di SMK Negeri 1 Kedaung. Kita beri nama B2S ya, diberi iman, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMK Negeri 1 Kedaung. Kemudian bersih, selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang nyaman, bersih dan indah sebagai sekolah Adiyata ya. Kita akan terus berusaha agar program ini berkelanjutan dan tetap bisa mempertahankan sebagai peraih Adiyata. Kemudian terakhir adalah sehat, yaitu menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga. Nah, implementasinya bagaimana? Di dalam budaya positif di SMK Negeri 1 Kedaung, kita sebenarnya sudah melakukan itu ya, dengan kegiatan Jumat pagi, dengan sholat duha, kemudian ada kajian sebentar,
Ada terus kemudian ada setiap pagi sebelum mulai pelajaran kita juga baca Al-Quran. Yang kedua bersih, bina lingkungan Jumat pagi. Setiap Jumat pagi kita ada bersih-bersih lingkungan di kelas dan di lingkungan kelasnya. Yang terakhir adalah senam dan jalan sehat Jumat pagi ya. Demikian Bapak Ibu sedikit sekali yang bisa saya sampaikan dalam diseminasi modul 1.4 tentang PIL positif. Banyak-banyak kesalahan dan groginya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian tadi pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMK Negeri 1 Kedaung Sragen. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, masuk pada acara yang kelima, yaitu penutup. Marilah kita tutup pada acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Rajo sebagai koordinator PKD SMK Negeri 1 Kedaung yang sudah mengikuti pengimbasan dari teman-teman, khususnya yang saat ini adalah Ibu Tuti. Setelah paparannya yang disampaikan kepada teman-teman, kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Semoga ini sangat bermanfaat, terkhusus untuk teman-teman guru yang lain, bisa memotivasi untuk bersikap lebih positif dan inovatif dalam pembelajaran, terkhusus kepada Ibu Tuti yang sudah melakukan pemaparannya, sehingga ke depan juga semakin lancar-lancar akan tugas-tugasnya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Tuti yang sudah berjuang bersama dengan teman-teman untuk melakukan tugas yang terbaik dalam pengembangan dirinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya siang ini? Masih semangat kan? Pada hari ini melanjutkan pembahasan materi minggu lalu, kita akan membahas tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa Bu? Keyakinan kelas itu adalah aturan-aturan yang kalian buat sendiri, yang masing-masing nanti akan memberikan ide pemikirannya. Nanti Ibu Tuti akan kasih kamu kertas ini, terus kamu tulis di sini. Nah, kamu punya ide apa untuk keyakinan kelas kalian ini? Nanti masing-masing harus menuliskan apa ya, ide yang berbeda
ya. Sudah? Nah, yang sudah selesai boleh maju ke depan, silakan tempelkan di sini. Yang sudah selesai, itu boleh yang sudah selesai. Ya. Hah? Kalau sudah boleh ditempelkan di sini. Tempel. What? Sorry. Bisa nggak? Yuk, pelan-pelan. Ayo, tempelkan. Nah, boleh. Jangan kan. Ayo, boleh buru-buru. Satu-satu, sayang. Satu-satu. Yuk. Dengan kelas tempelin saya. Sekat ya. Ya. Nah, sekarang sudah kan ya? Nah, sekarang ini sudah keyakinan kelasnya sudah ditempelkan di sini. Sekarang guru minta siapa? Miss, bacakan yang keras coba. Bacakan. Dibacakan. Satu apa dua apa saja? Tidak boleh berkelahi sesama-sama. Nggak boleh Saat juga, Pak. pembelajaran. Tidak boleh pacaran di kelas. Datang tidak boleh terlambat. Harus saling bertoleransi pada orang yang berbeda agama. Masuk kelas harus senyum. Harus memakai atribut lengkap. Tidak boleh berisik jika sedang ada guru yang menjelaskan materi. Teman-teman, kalau nanti jadwal tiket harus dilaksanakan sesuai jadwalnya. Jangan terlalu cepat. Sudah? Oke, sudah. Ya, sudah. Oke. Nah. Kamu udah duduk. Nah, guru-guruan bacakan ya. Yang sudah kalian tuliskan. Oh, ini jatuh. Jatuh. No baperan. No baperan. Tidak boleh baperan. Go. Semangat ya. Tidak boleh bolos, semangat. Tidak boleh bolos selama pelajaran. Kemudian menghargai satu sama lain. Semangat. Semangat. Tidak boleh pacaran di kelas. Semangat. Kelas boleh nggak? Boleh, tidak boleh. Ya. Tidak boleh pacaran di kelas ataupun di luar. Nah, terus harus menghormati teman, saling bertoleransi, saling tolong menolong, menghormati guru. Sepakat ya? Ya. Siapapun itu gurunya harus dihormati. Tidak saling bully teman, tidak boleh membuli teman, ya. Saling menghargai teman. Oke? Terus boleh makan dan minum di kelas saat jam pelajaran. Boleh. Bolehkah? Boleh. Boleh ya? Nih ya, yang ini kita tidak bisa sepakat. Jadi tidak boleh makan dan minum saat pelajaran. Terus teman-teman, kalau waktu jadwal piket harus dilaksanakan sesuai jadwalnya. Sepakat? Sepakat. Jadi kalau ada jadwal piket di sekolah, kalian semuanya harus bersama-sama piket. Nanti jangan kira
ya. Oke, terus jangan terlambat sekolah. Sepakat? Oke. Terus apa ini? Tidak boleh membuli teman, sama. Saling menghargai dan tidak membeda-bedakan teman. Sepakat ya? Oke. Tidak boleh membuli teman. Terus tidak boleh berisik jika sedang ada guru yang menjelaskan materi. Sepakat? Sepakat. Loh, ya. Jadi tidak boleh apa tadi? Berisik, tidak boleh rame ya kalau gurunya menjelaskan. Kemudian dilarang menyontek saat ujian. Sepakat? Sepakat ya. Jadi kalau sedang ujian tidak boleh Sepakat, guys. Ini ada satu lagi yang jatuh. Bersikap sopan santun dan menghargai warga sekolah. Sepakat ya? Ini yang harus kalian laksanakan selama kalian menjadi murid SMK Negeri 1 Daun Sragen. Oke, terus apa lagi? Oke nih, masuk kelas harus full senyum. Bisa? Oke, full senyum. Tidak boleh berkelahi sesama teman. Ya, tidak boleh pacaran di kelas. Sama tadi ya, tidak boleh pacaran di kelas. Paham ya? Ada yang pacaran dengan temannya sekelas? Ada? Ada. Saya sama kantin. Ya, jadi tidak boleh pacaran di kelas ataupun di sekolah. Pada tingkat kelas sesuai jadwal, harus hormat dan taat kepada guru. Terus harus saling bertoleransi kepada orang yang berbeda agama. Ada yang berbeda agama? Agama siapa? Belum ya. Terus satu yang lain ya. Satu ini harus dihargai walaupun dia cuma dua ya. Yang dua teman ini harus tetap dihargai. Itu ya. Terus apa lagi? Ya, saling berbagi. Saling berbagi ini. Nah, anak-anak, inilah apa ya? Keyakinan kelas yang sudah kalian rumuskan, yang sudah kalian tulis. Dan ini nanti yang akan kalian jalankan selama di kelas berapa? Kelas 2. Nah, anak-anak, kira-kira kalau ini dikerjakan, apa yang akan terjadi? Sekolah akan maju. Apa lagi? Yang tidak apa ya? Yang tidak kelihatan secara ini itu adalah kalau kalian semua melaksanakan keyakinan kelas ini, maka mudah-mudahan akan tercipta satu budaya positif. Budaya positif itu hal-hal baik yang akan membuat apa ya, suasana kelas, suasana sekolah akan menyenangkan. Jadi, anak-anak, ini tadi kalian sudah menuliskan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan ini akan kita pakai selama kalian berada di kelas 2. Nanti Mbak Putri kalau ada yang keluar jalur, paham? Keluar jalur, itu ada ternyata tidak melaksanakan keyakinan kelas, kenapa? Dia pacaran di kelas. Nah, itu kalian boleh bilang sama ibu ya. Bu, saya dibully. Dia tidak melaksanakan keyakinan kelas. Nggak kenapa? Dia membuli saya atau apa ya? Dia marah-marah sama saya atau dia kemarin sama bu guru berkata yang tidak sopan. Nah, boleh bilang sama ibu ya. Oke. Itu jadi itu tadi anak-anak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Bismillah, kita akan laksanakan selama setahun depan. Mudah-mudahan itu akan bisa menciptakan budaya positif yang baik, terutama di jurusan periklanan. Oke, itu diakhiri dulu sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.